Kalau kalian rajin nonton video aku, kita semua udah tahu kalau gula itu sangat tidak baik untuk kita. Nah, biar kita nggak merembet kemana-mana, kita bahas kopi dan kafeinnya aja ya. Pertumbuhan konsumsi kopi di Indonesia lumayan pesat juga nih. Dan menurut data Indonesia.id, Indonesia menduduki urutan kelima sebagai negara yang sering mengkonsumsi kopi dengan konsumsi sampai 5 juta kantong kopi berukuran masing-masing 60 kg. Yang bener aja, rugi dong. Rugi dong. Tapi apa sih yang kira-kira membuat kopi atau kafein terasa adiktif? Kafein bersifat sebagai stimulan pada sistem saraf pusat kita, sehingga kita bisa menjadi waspada dan berenergi dalam waktu yang singkat. Nah, karena ini nih kayaknya, kopi menjadi minuman yang populer di Indonesia di pagi hari atau sore hari saat pikiran rasanya sudah mulai kurang fokus ya. Normalnya, kafein akan mulai bekerja dan efektif 45 menit sampai 1 jam setelah mengkonsumsi kopi atau minuman lainnya yang mengandung kafein. Efek ini biasanya akan bertahan selama 2 hingga 5 jam. Tapi jangan salah ya, temen ngopimu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keefektifan dari kafein yang kamu konsumsi. Bukan temen itu maksud aku. Asupan makanan yang kamu konsumsi bareng kopimu itu loh contohnya. Makanan yang mengandung serat bisa memperlambat efek kafein di dalam tubuh kamu. Jadi sebenarnya minum kopi di pagi hari pada perut yang kosong bisa memberikan energi yang cepat. Tapi ingat ya, jangan minum kopi sembarangan. Apalagi kalau kamu punya riwayat asam lambung atau sensitif terhadap efek dari kafein. Kesehatanmu itu loh. Kalau menyebut kafein, pasti pikiran kita otomatis tertuju pada kopi. Tapi ternyata banyak jenis minuman lain yang mengandung kafein yang malah lebih besar dari kopi. Contohnya, teh hitam atau black tea dan teh hijau atau green tea. Kafein juga ada dalam dark chocolate, minuman berenergi, bahkan minuman bersoda. Satu cangkir kopi memiliki kandungan kafein sebanyak 60 mg sampai dengan 95 mg kafein. Pada teh hitam kandungan kafeinnya sekitar 47 mg dan pada teh hijau sekitar 28 mg. Nah, untuk minuman bersoda terdapat kandungan kafein sekitar 40 sampai 55 mg kafein setiap 300 ml-nya. Dan pada dark coklat setiap 28 gramnya memiliki kira-kira 24 mg kandungan kafein. Pada minuman berenergi, biasanya pada setiap 400 ml terdapat 170 mg kandungan kafein di dalamnya. Namun, tentu saja kandungan kafein pada setiap minuman itu berbeda-beda. Jadi, kamu harus tahu betul berapa banyak kandungan kafein di dalam minuman kamu. Terakhir, pada suplemen yang memiliki konsentrasi kafein, biasanya memiliki kandungan kafein sebanyak 200 mg per tabletnya. Nah, setelah kita mengetahui perkiraan kandungan kafein pada makanan dan minuman sebelumnya, jadi muncul deh pertanyaan, berapa sih batasan konsumsi kafein pada seseorang? Sini, dokter kasih tahu. Untuk orang dewasa yang sehat, konsumsi kafein hingga 400 mg per hari masih terhitung aman ya. Ya, kira-kira setara dengan 4 cangkir kopi lah. Tapi, ingat ya, konsumsi kafein yang berlebihan tidak dianjurkan pada wanita yang sedang hamil. Jadi, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Kafein itu bermanfaat saat dikonsumsi dengan cara dan tujuan yang tepat. Konsumsi kafein ditujukan untuk bisa menghilangkan rasa lemas, lelah, dan ngantuk. Sehingga bahan kafein sendiri juga ditemukan di obat-obatan yang mengandung analgesik. Karena kafein dapat mempercepat efek pereda nyeri dari analgesik tersebut. Contohnya, saat kamu sakit kepala atau migrain, yang terjadi adalah vasodilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah, sehingga terjadi proses peradangan. Nah, di sini kafein akan memberikan efek yang sebaliknya, yaitu mempersempit pembuluh darah atau vasokonstriksi pembuluh darah yang tadinya membesar jadi lebih sempit sehingga mengurangi proses peradangan tersebut, sehingga rasa nyeri dapat reda dengan lebih cepat. Sekali lagi nih, dokter ingatkan, konsumsi kafein secukupnya dan seperlunya aja ya, karena dampak buruknya ngeri banget deh.